Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Angkat kedua telapak tangan. Sebelum AA lanjut tausiahnya, kita doa dulu. Boleh apa boleh? Boleh. Kita baca doanya. Ahilman sekali, Bunda sayang satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ridhamu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Bunda, ada sosok yang dia sangat mencintai anaknya, tapi rasa cintanya jarang diungkapkan. Rasa sayangnya jarang diucapkan. Tapi sungguh cinta sayangnya begitu besar kepada anaknya. Siapa sosok itu? Ayah, bapak. Kenapa Ahilman tahu? Karena Ahilman sudah jadi ayah. Seorang ayah banting tulang, tulang banting. Kaki di kepala, kepala di kaki. Berangkat pagi, pulang. Berangkat pagi, pulang malam, betul? Dia berkorban untuk mencari nafkah, mencari kebaikan untuk keluarganya, termasuk anaknya, betul? Maka sungguh mulialah ketika engkau ditakdirkan menjadi seorang ayah. Ini pesan untuk semua para ayah. Engkau adalah teladan di keluarga. Ayah adalah contoh terbaik di keluarga. Ayah model terbaik di keluarga. Ayah pemimpin keluarga. Ayah portofolio yang bisa dilihat oleh anaknya. Ternyata karakter anak tumbuh dewasa seperti apa tergantung siapa? Ayah. Apalagi jika ayah itu punya anak perempuan. Cinta pertama anak perempuan siapa? Ayah. Maka Nabi SAW memberikan keistimewaan kepada seorang ayah. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa seorang ayah yang membesarkan, mendidik, membimbing dua anak perempuan atau lebih hingga dewasa, maka ia akan datang di hari kiamat bersama Nabi Muhammad SAW. Nabi menggambarkan dengan jari jemarinya, jari telunjuk dengan jari tengahnya, menggambarkan ayah yang membesarkan anak perempuan dengan baik, ayah yang mendidik anak perempuan dengan baik, ayah yang membersamai anak perempuan dengan baik sampai dia dewasa. Maka ayah ini akan bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, barang siapa seorang ayah punya 2, 3 sampai lebih anak perempuan, memberinya makan, memberinya minum, menyiapkan pakaian, menyekolahkannya, Masya Allah, sampai dia dewasa, maka seorang ayah ini tidak akan tersentuh api neraka. Maka ayah bukan hanya ATM berjalan
Yang kalau butuh duit minta sama siapa? Ayah. Bukan hanya itu, tapi ayah adalah teladan. Ayah adalah contoh terbaik. Kenapa anak perempuan harus punya kedekatan dengan ayah? Karena agar anak perempuan itu punya hati yang kuat, punya jiwa yang kuat. Ketika nanti dia dewasa, dia akan didekati oleh laki-laki, maka dia tidak akan mudah menyerahkan hatinya kepada sembarangan laki-laki. Dia akan memastikan laki-laki yang dekat dengannya mirip ayahnya atau tidak. Betul? Apa betul? Maka dalam Quran jangan kaget, percakapan antara ibu dan anak dengan percakapan antara ayah dan anak lebih banyak yang mana? Ternyata lebih banyak percakapan antara ayah dengan anak. Percakapan ibu dengan anak disebutkan dalam 4 ayat dalam Quran. Tapi percakapan ayah dengan anak disebutkan 14 kali dalam Al-Quran. Ini menunjukkan seorang ayah harus punya waktu untuk nyapa anaknya. Seorang ayah harus punya waktu untuk komunikasi dengan siapa? Anaknya. Pertanyaannya, kira-kira selama ini yang lebih dekat sama anak ayah atau ibu? Kamana bapana? Iya, ayahnya nyari uang. Iya, silahkan. Tapi juga ada yang harus kamu perhatikan. Apa? Pendidikan anakmu. Betul? Perhatian terhadap anakmu. Jangan sampai dia kehilangan perhatian dari ayahnya. Dikhawatirkan ketika nanti dia tumbuh dewasa, dia mudah menyerahkan perasaan kepada laki-laki yang lain karena dia kehilangan sosok ayah dalam hidupnya. Mudah-mudahan Bunda punya suami. Kok agak mengkhawatirkan gini jawabannya? Bunda punya suami? Mudah-mudahan suami Bunda jadi ayah yang baik. Dan pesan AA untuk semua para ayah, untuk AA, untuk Bang Bedu, dan semua para ayah, sayangi anakmu, besarkan anakmu dalam kebaikan. Kalau mau ngasih nafkah, jangan pernah membawa yang haram ke rumah kita. Karena harta yang haram tidak akan pernah menumbuhkan daging untuk keluarga kita. Yang ada malah menjadi bahan bakar di dalam api neraka nanti. Maka dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 Allah peringatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan untuk kita semua yang hadir. Baik. Oke, sekarang Bedu kasih kesempatan lagi. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau Ahilman? Ahilman. Mau bertanya sama Ahilman. Siapa? Mau bertanya? Silakan. Oke, iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahilman, perkenalkan nama saya Aisyah Fitriyanti dari Majelis Taklim Nurul Iman Bogor. Ibu Isa. Aisyah. Aisyah. Ya. Oke, Ibu Aisyah. Saya seorang ibu yang mempunyai anak satu-satunya, kesayangan baik hidup dan matinya. Maaf kalau memang pertanyaan ini membuat saya menangis. Selama setahun ini tidak ada kabar beritanya anak saya itu bekerja ke luar negeri dan dijadikan perdagangan manusia. Sangat sakit Pak Ustadz.
sebelum berangkat ke luar negeri, dia beserta temannya meminta izin dan restu. Katanya begini, kalau memang kerja di luar negeri itu besar gajinya, juga dia akan menabung, katanya akan menabung untuk menaikkan haji kepada saya. Tapi selama ini tidak ada kabar beritanya, dan saya sudah cross check, udah menanyakan ke berbagai pihak, HP tidak aktif juga tidak ini ya. Dia bilang terakhir ngomong katanya dia ingin pulang ke Indonesia ya, ke kita. Di sana ternyata bukan dipekerjakan, malah dia dipekerjakan sebagai perdagangan anak, tidak sesuai dengan perjanjian yang tadinya dijanjikan. Mudah-mudahan ya Pak Ustadz ini ada solusinya ya, karena mungkin sebagai orang tua pastilah mengkhawatirkan, kangen sama anak ya. Dia bilang pengen pulang, daripada di sana mungkin tidak ada ketetapan kerja ataupun itu ya, lebih baik dipulangkan atau gimana gitu. Mudah-mudahan Ustadz ada solusinya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ibu harus mencari keberadaan anaknya, ya, atau terima saja karena anaknya sudah tidak pernah bisa dihubungi dan tidak tahu kemana dia keberadaannya? Ya, Bunda. Yang pertama, Bunda doakan anak. Mudah-mudahan dalam keadaan apapun anak kita di sana, semoga Allah jaga dalam kebaikan. Yang kedua, Bunda usaha. Bisa Bunda minta perlindungan kepada yang punya kewenangan. Mungkin ada lembaga migran, lembaga ketenagakerjaan yang bisa memastikan kondisi anak Bunda itu. Dan usaha kita untuk memastikan keadaan anak kita itu berpahala. Tidak boleh menyerah. Ada terserah, ada menyerah, ada berserah. Ini beda. Terserah itu tidak ada tujuan, nggak boleh. Menyerah tidak ada usaha, nggak boleh. Yang benar berserah. Berserah itu maksimalkan usahanya, langitkan doanya, hasilnya serahkan kepada siapa? Allah. Maka Bunda kejar, tanya, minta perlindungan kepada yang punya kewenangan. Ada lembaga migran, ada lembaga ketenagakerjaan, semoga bisa membantu. Ya. Di cross check di mana posisi anak Bunda. Waktu mungkin agent pertamanya yang mengajak, ya, bisa. Agennya siapa, lewat siapa, ini penting dipastikan. Resmi atau tidaknya kan kita bisa tahu Pak Ustadz. Betul. Nah yang ketiga, ini peringatan buat kita semua. Jangan terlalu mudah terbuai dengan istilah kalau kerja di luar negeri gajinya besar. Betul? Jangan mudah terlena dan tertipu dengan istilah enakan kerja di luar. Mohon maaf, kudu dipastikan kejelasannya. Apa kerjanya, di mana kerjanya, ngapain pekerjaannya, harus tahu atau tidak? Harus. Karena mohon maaf, sekarang bermunculan tuh kalimat-kalimat lebih enak di luar negeri lebih besar. Belum tentu. Bagaimanapun tetap tempat tinggal yang paling indah itu rumah kita sendiri. Betul gak? Indonesia ini negara yang luar biasa. Anugerah Allah diberikan kepada kita. Ada istilah negeri ini tuh tongkat kayu dilempar jadi tanaman. Betul gak? Nanem apa jadi sesuatu. Betul? Maka kadang pemahaman kita yang terbatas pada kabar berita yang mudah datang membuat kita terbuai dan tertipu. Maka ini pelajaran dari mulai sekarang, setiap orang tua tolong jaga anaknya. Setiap orang tua tolong berikan pemahaman kepada anaknya agar jangan sampai anaknya tertipu dan terbuai. Apalagi sekarang muncul isu perdagangan manusia, nauzubillahi min dzalik. Semoga
bunda bisa lebih tegar. Satu, doakan. Dua, usahakan, ikhtiarkan, cari seperti apa. Dan yang ketiga, kuatkan ilmunya agar kita tidak terbuai dan terlena dengan nikmat sesaat yang pada akhirnya membawa kita pada jalan yang sesat. Nauzubillahi min dzalik. Baik, mudah-mudahan anak ibu dalam kondisi sehat walafiat, baik-baik saja, dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah seperti yang Ilman katakan, ibu usahakan ya, kerahkan kemampuan ibu ya, jangan terserah dan jangan menyerah ya. Harus berserah. Betul. Sudah usaha kemudian berserah, insya Allah akan ada jawaban yang terbaik. Betul. Dan di sini juga pentingnya peran ayah. Ya, peran ayah. Pentingnya peran ayah di keluarga itu benar-benar sangat dibutuhkan. Karena yang membentuk keadaan di rumah itu adalah ayah. Yang membentuk suasananya, yang membentuk keadaannya itu ayah. Maka jangan sampai sosok ayah hilang di keluarga. Sehingga anak tidak punya pegangan. Betul. Tidak punya sandaran, tidak punya harapan. Karena sosok yang seharusnya hadir di rumah itu hilang. Maka pelan-pelan ibu harus jadi ibu yang baik. Dan para ayah juga harus belajar terus jadi ayah yang baik. Tepuk tangan buat ibu biar lebih semangat. Nah, kalau Hilman sendiri yang kita ketahui sama-sama kan Hilman juga punya 4 anak perempuan ya. 4 ya ayah? Ya, alhamdulillah istri saya ada 4. Bukan anaknya? Anaknya, iya anaknya. Oh, anaknya. Oh ya lupa. Ya, tadi bilangnya 4. Alhamdulillah istri saya ada 4 tadi. Bukan 4. Anaknya istri saya. Alhamdulillah ada 4. Alhamdulillah ada 4. Anaknya. Anaknya terdepan, yang terbelakang. Oh iya benar. Alhamdulillah anak istri saya ada 4. Jangan alhamdulillah istri saya ada 4 anaknya. Oh salah berarti. Saya salah nangkep. Oh iya. Istri saya berapa? 1. Anaknya 4. Nah. Dan kabar baiknya 4-4-nya perempuan. Nah. Ini yang mau kita tanyain, bagaimana Hilman menjadi role model untuk anak perempuannya itu. Doa untuk ayah dari anak perempuan. Seperti apa sih kayaknya anak-anak perempuan kita mendoakan kita sebagai ayah. Nah nanti akan dibahas oleh Hilman. Tapi sebelumnya seperti biasa kita bacakan dulu pertanyaan dari jamaah yang sudah masuk ke akun Instagram kami di @jalandakwah_btv_official. Sudah ada dari @senja_salju. Senja Salju. Assalamualaikum Ustadz. Izinkan aku bertanya. Kan katanya omongan itu adalah doa. Jadi saya dulu pernah menikah dengan seorang pria tanpa restu orang tuanya. Lebih tepatnya restu ayah karena ibu sudah meninggal dunia. Ya benar. Kami run marriage. Kawin lari. Iya. Jadi karena tidak ada restu, kami kawin lari. Malam sebelum saya pergi meninggalkan rumah, saya debat habis-habisan dengan ayah. Saya tanya apa alasan ayah nggak setuju dengan kekasih saya. Padahal dia punya pekerjaan, mapan dan seiman. Tapi ayah diam 1000 bahasa. Dia hanya bilang kalau saya nekat nikah sama dia, maka ayah sumpahin kalau pernikahan kami nggak mulus. Dan sekarang pernikahan kami sudah berjalan 5 tahun. Tapi tak kunjung dikaruniai anak. Saya jadi merasa apakah ini karena ucapan ayah dulu yang kemudian dikabulkan oleh Allah. Mohon jawabannya Hilman. Terima kasih. Bunda. Rasulullah SAW bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sukhatullah fi sukhatil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, dan murka bencinya Allah tergantung murka benci orang tua. Apa pesan yang ingin AA sampaikan? Hendaknya kita memastikan dapat ridho dari orang tua kita. Rumah tangga itu perjalanan panjang, betul? Rumah tangga itu bahtera yang besar. Melewatinya mungkin bisa saja kita melewatinya tanpa ridho orang tua, tapi rasanya akan jauh lebih berkah, akan jauh lebih mudah, akan jauh lebih banyak anugerah yang Allah hadirkan untuk kita jika di rumah tangga itu ada ridho orang tua kita.
Iya apa iya? Maka kalau ada pertanyaan dari @senja_salju, senja salju, apakah rumah tanggaku hari ini begini karena mungkin dulu ayahku tak meridhoinya? Mungkin. Maka bagaimana caranya? Bertobat, minta ampun. Kalau ayah masih ada, berbuat baik, minta maaf. Ayah, dulu aku gara-gara bucin. Apa? Bucin, bukan buncit, bucin. Dulu gara-gara aku bucin, bukan buncit. Buncin. Ya, tadi saya dengar buncit. Oh iya maaf. Ayah, dulu gara-gara aku bucin, betul? Aku lupa minta ridhomu, aku lupa minta restumu. Akhirnya rumah tanggaku sekarang diuji begitu berat. Ayah, maafin aku. Dulu aku hilaf. Dulu aku lupa. Mudah-mudahan kelapangan hati ayah mampu memaafkan kesalahan anaknya. Karena AA percaya, bunda sayang, di antara dosa yang balasannya langsung disegerakan di dunia itu ada dua. Ada berapa? Dua. Satu, dosanya seorang anak yang pernah menyakiti hati orang tua itu langsung dibalas di dunia. Dan yang kedua, dosanya seseorang karena menzalimi orang lain, itu langsung dibalas di dunia. Maka mohon maaf, jangan bikin sakit orang tuamu, jangan bikin kecewa orang tuamu, jangan bikin marah orang tuamu. Kalaupun sudah pernah membuat orang tuamu kecewa, minta maaf. Semoga Allah melembutkan hati orang tua kita dan memaafkan kesalahan kita. Betul? Dan jangan ditunda. Karena makin kita menunda, makin besar kekecewaan yang kita dapatkan. Percayalah, keluarga itu harta yang paling berharga. Yang paling menyedihkan kalau ujian itu datang dari orang yang paling dekat. Iya apa iya? Maka jangan sampai antipati dengan keluarga. Jangan sampai benci sama orang tua. Jangan sampai benci sama ayah, jangan. Tempat pulang terbaik itu keluarga. Tempat pulang terindah itu rumah. Maka sekesal apapun, semarah apapun kita sama orang tua, belajar melapangkan hati untuk memaafkan kesalahan orang tua kita. Apalagi mohon maaf, AA sebagai ayah yang punya anak perempuan, saya percaya doa anak perempuan untuk ayahnya itu mustajab. Ada 3 perempuan yang doanya mustajab. 1, doanya ibu untuk anaknya. 2, doanya istri untuk suaminya. Dan yang ketiga, doa anak perempuan untuk ayahnya. Tadi Ahilman sampaikan, Allah mengizinkan saya punya anak perempuan 4. Boleh jadi rezeki yang Allah titipkan kepada saya hari ini adalah doa perempuan yang sangat mencintai saya. Di atas ada ibu saya yang tidak pernah berhenti mendoakan saya. Di samping ada istri saya yang sabar mendampingi saya. Dan boleh jadi di bawah ada anak perempuan saya yang sabar ditinggal pergi setiap hari, yang sabar harus berbagi waktu dengan yang lain. Mungkin pertemuan saya dengan jamaah lebih banyak dibanding pertemuan saya dengan anak perempuan saya. Mungkin perhatian saya sama jamaah lebih banyak dibanding perhatian saya sama anak perempuan saya. Tapi saya bersyukur anak perempuan saya sabar. Jujur yang menguatkan ayah sampai titik ini adalah kesabaran anak perempuan ayah yang tidak pernah berhenti mendoakan. Kalau kami sedang di luar kota, kami sering video call. Anak saya sering bertanya, terutama anak saya yang mungkin yang ketiga
Dan yang kedua karena usianya anak yang pertama 11 tahun, anak yang kedua 6 tahun, anak yang ketiga 4 tahun, anak yang keempat itu usianya masih 5 bulan. Anak yang kedua ketiga ini lagi deket-deketnya. Ada satu anak saya yang gak bisa tidur kalau gak ada saya, karena tidurnya bareng saya. Setiap kita di luar kota, dia video call saya. Dan bagi seorang ayah, telepon dari anak itu menguatkan. Kami capek ngurusin A, ngurusin B, kerja dari pagi sampai pagi. Buat siapa sih kalau bukan buat anak, betul? Maka motivasi terbaik untuk seorang ayah itu adalah anak. Bang Bedu, capek bu ngelawak itu. Capek nggak? Jadi lucu itu capek nggak? Capek bu. Lihat wajahnya. Capek. Tapi kenapa dilakuin, dijalanin? Satu kadang alasannya biar anak bisa sekolah, biar anak bisa mendapatkan pendidikan yang baik, biar anak bisa mendapatkan perhatian yang baik. Mungkin waktunya harus dikorbankan, tapi percayalah, kami ada di sini bukan untuk siapa-siapa, tapi pada akhirnya kami berharap semua kebaikan kami juga bisa untuk kebaikan anak-anak kami, insya Allah. Maka para ayah jangan menyerah, para ayah jangan galau, para ayah jangan cengeng. Ini mau dikit-dikit cengeng, dikit-dikit galau. Jangan. Laki-laki itu harus kuat. Tough. Harus tough. Kok kayak ada masalah Anda? Coba boleh cerita. harus kuat gitu ayah. Kalau tadi Ahilman punya 4 anak perempuan. Iya. Kalau Bang Bedu anaknya berapa ini? 1. Yang perempuan, yang laki-laki 2. 1. Sebentar ini agak bahaya nih. Agak bahaya ini. Jadi anaknya berapa? 3. Anaknya 3. Yang laki-laki 2. 1 perempuan. Oke. Pertanyaannya, iya. Itu yang anak perempuan deket nggak sama Bang Bedu? Nah deket, bahkan dia sudah bisa menyatakan perasaannya kepada saya. Gimana katanya? Kan waktu kita pas mandi kan di kamar mandi, bilang, ih ayah kok matanya bagus banget sih. Kenapa? Soalnya ada aku di situ. Iya. Kata anak saya itu. Jadi yang perempuan itu bungsu atau bukan? Paling terakhir bungsu, umur 4 tahun. Kadang-kadang kalau saya pulang, ih gemes gitu-gitu ayah. Ya ayah gemes, hidung saya dicubitin, ayah gemes. Terus kalau saya bawain makanan, dia bilang, ih ayah kok baik banget sih bawain makanan buat aku. Gitu. Masya Allah. Makanya hilang capek saya. Sayang banget sama anak perempuan ini ya. Ya sayang Pak Ustadz. Kalau ada kesempatan Bang Bedu, boleh dong disampaikan kepada anak perempuan Bang Bedu di rumah, mungkin lagi nonton. Buat Maila Faisa Jenaira. Kok lupa namanya? Oh iya ya. Lupa nama anaknya. Kamu sih. Terus ada istri saya tuh jadi ingetin. Bismillah untuk brilian Maila Faisa Jenaira. Ayah di sini berada, berdiri di sini adalah untuk memberikan yang terbaik buat kamu. Semoga apa yang ayah berikan kamu merasa cukup dan bisa mensyukuri, karena ayah belum bisa memberikan lebih, karena ayah hanya mampu memberikan yang kamu butuhkan, belum bisa memberikan yang kamu inginkan. Doain ya, semoga ayah bisa memenuhi apa yang semua kamu inginkan. Masya Allah. Simak Pak. Ya. Iya, dan ibu mohon maaf ya, kadang perasaan ayah itu nggak bisa ditebak gitu. Dan cinta seorang ayah kepada anak itu luar biasa, apalagi anak perempuan. Makanya Ahilman sering sedih kalau ada istri yang disakiti sama suaminya. Karena dulu yang paling patah hati ketika seorang anak perempuan menikah siapa? Ayah. Ayah nitipin sama laki-laki, setelah dia menikah malah disakiti. Sakit atau tidak? Sakit. Maka Ahilman kalau ngisi nasihat pernikahan, saya sering bilang kepada para suami, cintai istrimu sebagaimana ayahnya mencintai anak perempuan. 1 kali saja engkau menyakiti hati istrimu, maka engkau menyakiti kami ayah.
yang membesarkannya, merawatnya. Dan semoga anak perempuan kita nanti Bang Bedu dipertemukan laki-laki yang soleh, yang sayangi seperti sayangnya ayah kepada anak perempuannya. Tepuk tangan buat para ayah semua. Sekarang siapa mau bertanya? Siapa mau bertanya? Ya Bu, silakan yang mau bertanya Bu. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan AA, nama saya Adi Purbasari dari Nadatul Umahat, Komplek Ciracas, Serang. AA curhat. Iya. Saya punya seorang suami AA. Dia sakit-sakitan AA. Dia komplikasi. Saat ini semua kegiatan dilakukan oleh saya, dari makan ke kamar mandi dan lain-lain. Akhirnya saya timbullah berdoa sama Allah, ikhlas saya untuk merawat suami saya. Baru-baru ini juga saya baru kehilangan anak. Anak saya bujangan usia 29 tahun juga baru tiada. Sehingga dari keikhlasan itu saya berdoa kepada Allah agar segera suami saya pun diambil yang terbaik, karena agar tidak merasakan sakitnya. Gimana itu solusinya? Saya ikhlas mohon penjelasan dari AA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini yang dirawat sama ibu berarti ayahnya ibu atau suami? Suami ibu. Oke, baik. Silakan mungkin bisa dijawab. Bunda, ujian seorang suami itu saat dia sedang ada di atas, dan ujian seorang istri saat suaminya sedang ada di mana? Di bawah. Maka ini ujian buat Bunda, buat kita semua yang sedang diuji dengan keadaan suami. Satu, sabar Bunda. Kesabaran seorang istri adalah perhiasan dunia. Kesabaran seorang istri akan mengantarkan istrinya kelak menjadi bidadari surganya Allah Subhanahu wa taala. Sakit itu sarana istighfar. Sakit itu cara Allah menghapuskan dosa. Sakit itu cara Allah mendekatkan dirinya dengan kita. Maka Bunda, tataplah rasa sakit yang suami dapatkan sebagai cara Allah mencintai keluarga dengan kebaikan. Jangan menyerah. Jangan kalah dengan segala ujian. Kenapa Allah mengujimu seberat itu? Karena Allah tahu kamu sekuat itu. Tidak banyak istri yang bertahan di tengah kondisi suami yang sedang di bawah, betul? Ustadz, tapi ini sakitnya semakin menjadi-jadi. Mintalah doa terbaik. Satu kali Nabi Ayub pernah sakit. Istrinya bilang sama Nabi Ayub, wahai suamiku, engkau kan Nabi, doalah sama Allah minta kesembuhan. Kan engkau Nabi. Pertanyaannya, apakah Nabi Ayub minta itu? Tidak. Ternyata ada doa yang Nabi Ayub panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anni masaniyadzurru, ya Allah, aku nih sedang sakit, sedang darurat, sedang gak enak, sedang dikasih musibah. Wa anta arhamar rahimin, tapi engkau yang paling sayang kepadaku. Tidak minta sembuh, tapi minta apa? Minta disayang sama Allah, minta dicintai sama Allah. Pertanyaannya, Bunda sayang biasanya kalau sedang sakit lebih dekat gak sama Allah? Kalau Bunda sedang sakit tambah dekat dengan Allah, itu nikmat.
Tapi bunda sedang sakit malah jauh dari Allah. Justru itu musibah yang sebenarnya. Jadikan rasa sakit sebagai penguat kita. Dan selanjutnya bunda ikhtiar terus, berusaha terus, berharap terus. Sering doakan suami, Allahumma rabban nasi azhibil ba'sya ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma ya Allah rabban nasi, Tuhannya manusia, ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka. Engkaulah ya Allah asy-syafi' yang bisa menyembuhkan. Siapa yang menyehatkan kita? Allah. Siapa yang menyembuhkan kita? Allah. Siapa yang ngasih solusi buat kita? Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kita kecuali siapa? Allah. Ya Allah, rasa sakit ini Engkau yang berikan, maka Engkau jugalah nanti yang akan menyembuhkan. Terus dekati Allah biar gak rapuh dalam hidup. Terus mendekat kepada Allah biar tangguh dalam hidup. Dan teruslah berdoa kepada Allah. Semoga Allah berikan solusi dan jalan keluarnya. Kalaupun harus sembuh, semoga sembuhnya membawa kebaikan. Dan kalaupun harus Allah ambil usianya, itu pun adalah cara Allah juga menyiapkan kebaikan untuk kita. Tepuk tangan buat bunda yang bertanya. Baik, selanjutnya siapa yang lagi bertanya? Iya ibu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti dari Majelis Taklim Nahdlatul Ummahat Ciracas, Serang, Banten. Saya mau curhat. Saya berumah tangga 4 tahun, kemudian saya bercerai. Karena suami saya tidak menafkahi, KDRT, terus selingkuh gitu. Yang bikin saya sedih tuh beliau pernah berjanji, mantan suami saya itu pernah janji sama almarhum papa saya untuk membahagiakan saya, untuk menjaga saya, tapi dia bohong. Belum 1 tahun kami menikah, saya sudah di KDRT. Dia sudah tidak menafkahi, dia sudah selingkuh. Kemudian sekarang saya mengurus anak-anak saya sendiri, tanpa suami, tanpa orang tua. Setiap malam saya sedih, saya berdoa sama Allah, jika saya nanti sebelum saya meninggal, izinkan saya sekali aja memeluk almarhum papa saya. Itu aja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahannya dikhianati oleh suaminya yang berjanji kepada ayahnya untuk menjaga ibu, untuk dibahagiakan. Tapi ternyata pernikahannya berjalan tidak baik. Dikhianati, diselingkuhi, tidak dinafkahi. Ingin sekali beliau ini sebelum kepergiannya kelak memeluk ayahnya yang sudah tidak ada. Di segmen sebelumnya ibu dari Kresek ya, Ciracas, Tangerang. Ibu siapa nama ibu? Resti. Ibu Resti. Ibu Ade, Ibu Lesti bertanya. Ibu Resti bertanya. Pernikahannya dikhianati oleh suaminya, tidak pernah menafkahi, KDRT, dan puncaknya diselingkuhi. Padahal suaminya pernah berjanji kepada almarhum ayahnya, saya akan melindungi, saya akan membahagiakan anak ayah. Tapi setelah perjalanan pernikahan tidak diwujudkan janjinya, tidak dipenuhi janjinya. Ya. Sedih sekali Ibu Resti ini. Ingin sekali dia sebelum dia pergi meninggalkan dunia ini, dia ingin sekali memeluk almarhum ayahnya untuk curhat, untuk mendapatkan kasih sayang dari sosok ayahnya. Ya. Bagaimana melihat? Bunda, ketika seorang laki-laki mengatakan saya terima nikah dan kawinnya,
Fulana binti Fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Di depan ayahnya, bersalaman dengan walinya. Maka di saat itu dia sedang berjanji kepada siapa? Allah. Berarti kalau dia mengkhianati janjinya, bukan hanya khianat kepada ayahnya, tapi lebih dari itu dia berkhianat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon maaf, zalim jika ada seorang suami yang mengkhianati istrinya, menyakiti hati istrinya. Bahkan mohon maaf, dia sudah melanggar janjinya kepada ayahnya. Karena seorang istri berpindah surganya dari seorang ayah kepada suami setelah dia menikah, betul? Maka jujur, yang paling patah hati pertama kali ketika anak perempuan itu menikah siapa? Ayah. Dan beliau menyampaikan tadi sakit, pedih rasanya. Dan beliau ingin memeluk ayahnya, ingin sekali mengungkapkan perasaan kepada ayahnya. Maka ini juga pelajaran buat kita semua. Para ayah, siapkan waktu agar engkau dekat dengan anak perempuanmu. Para ayah, siapkan dirimu agar engkau punya kebaikan bersama dengan anak perempuanmu. Agar ketika anak perempuanmu tumbuh dewasa, dalam benaknya tertanam kebaikan. Karena mohon maaf, sakit disebabkan karena orang terdekat itu lebih melekat sampai dewasa. Maka ada istilah broken home, betul? Ada istilah trauma, ada istilah sakit berkepanjangan. Karena dari kecil sudah merasakan rasa sakit. So, kita harus belajar banyak, betul, agar kita tumbuh menjadi ayah yang baik. Dan ingat, biasanya ayah yang baik itu dibentuk oleh ibunya, oleh istrinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Berarti di balik laki-laki yang hebat ada siapa? Ada perempuan yang hebat, ada istri yang hebat. Berarti istri juga harus membentuk ayah agar jadi ayah yang hebat. Kadang-kadang punten ini mah, bukan yang di sini, yang di sana. Yang di sini insya Allah enggak ya, enggak jauh beda. Kadang-kadang yang suka merendahkan suami kita siapa? Istri. Di depan anak jadi enggak ada kemuliaannya. Contoh, anaknya nanya, Bunda, nanti kira-kira aku sekolah SMP-nya di mana ya? Ayahnya jawab, kamu mah nak bagusnya di sini. Apa kata ibunya? Diam. Diam. Yang ngerti anak siapa? Mama. Bapak mah diam. Punten, itu salah atau tidak? Ayah jadi nggak punya kemuliaan. Anaknya nanya, Bunda, besok kita liburan kemana? Ayahnya jawab, kita enaknya ke Bandung aja. Apa kata istrinya? Shh. Bapak mah nggak ngerti. Mama, salah tidak? Salah. Punten, ketemu keluarga besar. Anaknya ada 2. Anak yang pertama pinter. Alhamdulillah. Yang pertama mah mirip mamahnya. Pinter. Alhamdulillah. Yang kedua mah agak kurang. Ini teh. Mirip siapa? Tanpa sadar bunda sering merendahkan suami. Betul? Sehingga suami hilang kemuliaan di depan anaknya. Makanya sekarang belajar. Kalau dikit-dikit sebentar ya nak, tanya sama papa dulu. Karena yang paling ngerti kita cuman papa. Wow. Yang paling tahu tentang kita cuman papa. Naik derajatnya, naik kemuliaannya. Belajarlah jadi istri juga yang pandai memuliakan suami, agar suami dimuliakan oleh anak-anak kita. Insya Allah. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, semoga saja
jawaban dari Ahilman bisa melegakan dan mendapatkan kepuasan batin dari Ibu Lesti ya. Amin amin rabbal alamin. Dan itulah tadi tausiah dari Ahilman ketika ayah menjadi cinta pertama anak perempuannya. Dan anak perempuan tentunya akan mendoakan ayahnya. Karena ketika menjadi seorang istri dia mendoakan suaminya, menjadi seorang ibu dia mendoakan anaknya, dan menjadi seorang anak dia mendoakan ayahnya.